Setelah canda Yunian dan rekan-rekannya mereda, semua mata tertuju pada Junlin yang berdiri dengan aura luar biasa. Gadis di dekatnya tampak tertegun dan berkata, "Adik Ye ternyata seorang kultivator Nasen Soul? Aku tidak salah, kan?" ujar gadis nan aduhai. Yang lain menyahut, "Sekte Xuantian punya adik Ye? Ini gila." Yunian terkekeh. Junlin tampaknya selalu membuat keajaiban yang tidak biasa. Di tengah kobaran api dan aura dahsyat Junlin, King Peng tampak panik, wajahnya tegang. Ini semua salah paham. Bagaimana kalau kita berdamai? Aku bahkan bersedia berkunjung ke Sekte Xuantian suatu hari dan minum teh bersama, ujarnya gugup mencoba merayu. Namun, Junlin hanya menyeringai dingin. "Hei, burung panggang, apa kau bercanda? Setelah menghancurkan pondasi sekteku, kau bilang ini salah paham?" Aura Junlin kian meluap, membuat King Peng gemetar hebat seperti burung sayur kisut. Tiba-tiba bilah status Junlin muncul dan berkata, "Selamat, kamu berhasil membuka kultivasi pertamamu. Kamu mendapat hadiah secara acak, yaitu Desolation Great Imprisoning Heaven Finger." Junlin teringat game yang dia mainkan di dunia nyata. "Oh, jadi begini saja, Iblis King Peng?" Ia bertanya dengan tatapan tajam dan senyum menyeramkan pada King Peng. "Bagaimana jika aku binasakan keluargamu dan mengatakan, 'Ups, maaf'?" Junlin mengancam dengan suara mengerikan, membuat King Peng gemetar. Mendengar perkataan Junlin, King Peng langsung terkejut dan panik. Ketakutannya jelas terlihat, matanya melotot, tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, seolah menyadari ancaman mengerikan yang baru saja diucapkan Junlin. Panik menghantui dirinya, dan ia merasa seolah-olah nyawanya berada di ujung tanduk. King Peng langsung meremehkan Junlin, memuji sedikit kultivasi Junlin, namun juga merendahkan dirinya. "Kultivasimu memang sedikit lebih baik dariku, tapi perbedaannya tipis. Apa kau yakin ingin melanjutkan ini sampai akhir?" ujar King Peng dengan angkuh, mencoba menggertak. Namun, di dalam dirinya, dia tampak seperti pengecut, gemetar seperti burung sayur yang kisut. "Hahaha." Mendengar ocehan King Peng, Junlin menunjuknya dengan tajam. "Aku tidak mencari masalah, kecuali jika ada yang menyulut amarahku terlebih dahulu," kata Junlin. Lalu ia menambahkan, "Sampah sepertimu mungkin sudah menghabisi berapa banyak nyawa tak bersalah demi mencapai kultivasi Nasen Soul. Hati-hati, King Peng, karena balasan yang lebih buruk akan menjemputmu." Junlin mengancam dengan tegas, hingga membuat King Peng merinding. Alih-alih menyerah, King Peng malah semakin arogan setelah mendengar Junlin. Dengan angkuh, dia menunjukkan kemurkaannya dan berkata, "Aku akan mengalahkanmu dengan mudah, Junlin." Aurasinya penuh kebanggaan, seolah yakin akan kemenangan. Meski di dalam dirinya ada rasa ketakutan yang terus mengintai. King Peng tampak percaya diri. Namun bahaya jelas mengintai langkahnya. Melihat King Peng tidak menyerah dan terus menantang, Junlin tiba-tiba murka. Dengan cepat, dia mengumpulkan jurus bola api di tangannya yang dikelilingi kilat menggelegar. Saat siap melepaskan serangan yang mengerikan itu, senyum kejam muncul di wajah Junlin, matanya bersinar putih tajam, seolah siap menghancurkan King Peng dengan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, kekuatan seperti lahar panas muncul, menyembur dengan didihan api yang mengerikan. Kekuatan itu tampak sangat misterius, seolah datang dari dunia lain. Itu adalah Flow of the Four Heavens, jurus yang memancarkan aura dahsyat, menggetarkan seluruh lingkungan di sekitarnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Melihat kekuatan yang mengerikan itu, King Peng semakin panik dan ketakutan. Tubuhnya merinding, matanya melotot lebar, dan mulutnya ternganga, tak mampu berkata-kata. Rasa takutnya begitu dalam, hingga ia hanya bisa terdiam, merenungi apa yang akan terjadi selanjutnya dengan ketakutan yang semakin menghantuinya. Tiba-tiba, sebuah serangan besar seperti meteor raksasa meluncur ke arah King Peng, yang siap menghancurkannya. Namun, diambang ajal menjemputnya. King Peng justru bertingkah kocak dan panik. Dengan gugup, dia berteriak meminta ampun pada Junlin. Bahkan bersedia menyerahkan istrinya, klannya, dan semua miliknya lalu berkata, "Tolong, biarkan aku hidup," teriaknya sambil merengek seperti burung sayur yang ketakutan.
Saat meteor raksasa hampir menimpa King Peng, dia semakin panik dan mulai mengemis lalu berteriak, "Aku baru saja mencapai level Nasen Soul. Mengapa harus musnah begitu cepat?" Teriaknya dengan mata terbelalak dan tubuhnya tak berdaya. King Peng benar-benar ketakutan, berusaha meyakinkan Junlin agar menghentikan serangan itu, meski ketakutannya terlihat jelas di wajahnya. Entah karena remnya blong atau sengaja kebablasan, meteor raksasa berapi milik Junlin turun dengan cepat. Meteor itu menghantam King Peng dengan brutal, menghancurkan tubuhnya dan merobek sekitarnya. Ledakan besar terjadi, seolah-olah bencana kiamat melanda, menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang mengerikan. Suasana begitu mengerikan, menggetarkan seluruh area yang terkena dampaknya. Setelah serangan meteor raksasa Junlin, King Peng tak terlihat lagi, seolah menghilang begitu saja, bahkan tak muncul batang hidung nyosornya secuil pun. Dirinya tampak seperti burung panggang yang gosong atau bahkan sudah menjadi abu, dengan serbuk arang terasa pahit. Efek dari serangan itu terus berlanjut, menghancurkan seluruh dataran di sekitarnya hingga luluh lantak, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Junlin. Serangan meteor raksasa itu membumi hanguskan sekitarnya, membuat dataran berguncang hebat. Panas yang luar biasa terasa mendidih, sementara asap tebal mengepul, menyebar luas ke seluruh area, menutupi pemandangan dengan aura kehancuran yang mengerikan. Baru melihat secuil malapetaka dari jurus Junlin, para prajurit King Peng yang tersisa langsung panik. Mereka terbang terbirit-birit ke langit, kelojotan dengan wajah penuh ketakutan. Gerakan mereka kacau, tak karuan, dan justru terlihat kocak, membuat pemandangan mengerikan itu justru semakin menggelikan. Saat prajurit King Peng terbang kocar-kacir ke langit, Junlin tetap di bawah, berdiri di atas dataran yang kini hancur seperti terkena tsunami lahar. Dengan tenang, ia mengarahkan tangannya ke arah prajurit yang tersisa. "Mau kabur kemana kalian semua? Selama kalian masih dalam pandanganku, tak ada tempat bagi kalian untuk lari," ucap Junlin dingin, menatap mereka dengan aura mengerikan. Dengan satu gerakan tangan, Junlin kembali mengeluarkan jurus meteor raksasa yang lebih besar dan mengerikan. Dalam sekejap, serangan dahsyat itu meluncur dan mengenai semua prajurit iblis yang tersisa. Mereka terbakar habis tanpa ampun, berubah menjadi burung panggang yang telah lenyap. Bahkan di saat mereka terbang kabur terbirit-birit di udara. Hahaha. Setelah membumi hanguskan King Peng dan pengikutnya, Junlin dengan gagah menghampiri Yunian. Dengan tenang, ia berkata bahwa semua iblis burung yang mengganggu sekte mereka telah dipanggang hingga menjadi abu. Mendengar itu, Yunian mendekat dan memberi hormat. "Terima kasih adik Ye, kemenangan ini berkat bantuanmu," ucap Yunian penuh hormat, memuji adik juniornya yang luar biasa. Di tengah kerumunan sekte Xuantian yang bersukacita, Yunian memberi hormat kepada Junlin. Dengan wajah penuh rasa malu, ia meminta maaf karena pernah berpikir bahwa kultivasi Junlin telah musnah. Namun kini, ia terkejut sekaligus bangga mengetahui Junlin telah mencapai tingkat Nasen Soul. Junlin hanya tersenyum elegan, menerima penghormatan Yunian dengan tenang. Di tengah kerumunan, seorang gadis dengan penampilan aduhai dan gaya bohai, Su Qianse dari Heavenly Fragrance, melirik Junlin sambil memainkan rambutnya. "Yunian, hentikan omong kosongmu," katanya genit. Dengan mata dan bodi bergairah, ia menambahkan, pria gagah seperti Junlin pasti tidak akan diam saja jika rekannya dalam bahaya. Ucapannya menggoda, membuat suasana menjadi gagal fokus dan cenut-cenut di ubun-ubun. Rekan senior lainnya, Zhao Dezhu, seorang master puncak tingkat Hidden Sword, setuju dengan Su Qianse. Dengan senyum semangat, ia berkata, "Apa yang dikatakan Su benar. Adik junior Ye Junlin adalah sosok rendah hati yang selalu melindungi sekte Xuantian, bahkan dari balik bayang-bayang." Pujian itu membuat anggota sekte lainnya kagum dan terus menatap Junlin dengan rasa hormat. Sebaliknya,
Junlin justru merasa culun dan salah tingkah dengan semua pujian yang diterimanya. Di balik sikapnya yang tampan dan berwibawa, ternyata tersembunyi tingkahnya yang kocak menyerupai anak kecil dan membuat suasana semakin lucu. Dalam hati, ia bergumam, merasa semua itu hanya karangan para senior. Sementara ekspresi wajah culunnya menambah kelucuan, tanpa perlu menjelaskan apapun. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari seorang anggota sekte Suantian yang panik sambil membopong rekannya yang terluka parah. Dengan napas tersengal, ia melapor kepada Yunian bahwa sekte Wind Thunder telah menyerang, mengepung mereka untuk merebut tambang roh dan inti urat nadi sekte. Banyak anggota sekte terluka parah akibat serangan mendadak itu, katanya dengan cemas. Mendengar laporan itu, Yunian langsung marah dan berteriak kesal. Dasar sekte Wind Thunder, sampah yang busuk, beraninya melanggar peraturan sekte. Apakah mereka tidak pernah belajar dan berhenti menjadi serakah? Wajahnya tampak sangat marah, memancarkan amarah yang tak terbendung saat ia melontarkan kata-kata tajam itu. Saat itu juga Yunian berkata tegas, tanpa nadi roh di sekte Suantian, seluruh kultivasi kita tak ada artinya. Itu sama saja dengan lutut kita terputus, tak bisa lagi berjalan. Ia lalu menatap Junlin dan bertanya, kami akan merebut kembali hak sekte. Junlin, apakah kamu akan ikut membantu bersama kami? Yunian berbicara dengan serius, penuh harapan dan kesiapan. Mendengar kabar buruk itu, Junlin tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Dengan mata yang tajam, ia bergumam dalam hati, mengetahui bahwa sekte Wind Thunder adalah salah satu dari 6 binatang rakus di provinsi. Meskipun sekte Suantian pernah berseteru dengan mereka sebelumnya, situasi kali ini jauh lebih serius. Junlin menyadari mereka menginvasi dengan kekuatan klan iblis dan memanfaatkan kelemahan sekte Suantian saat ini. Tiba-tiba, bilah layar sistem muncul di hadapan Junlin, membuatnya terkejut dengan sikap konyolnya yang lucu. Sistem memberitahukan bahwa sebuah quest baru saja terbuka, di mana Junlin harus menaklukkan sekte Wind Thunder untuk mendapatkan hadiah besar. Dengan tingkah kocaknya, Junlin menjawab, wow, quest dadakan? Aku nggak masalah dan pasti akan memberi pelajaran pada sekte itu. Membuatku lebih kuat, hahaha. Junlin tertawa sendiri dengan gaya kocak khasnya. Dengan sikap sok kece dan tampan, Junlin berkata kepada anggota sekte Suantian, kalian kembali ke sekte dan urus masalah di sana. Aku akan langsung menuju sekte Wind Thunder untuk membasmi mereka sampai tuntas. Ia berkata dengan percaya diri dan penuh kewibawaan, membuat anggota sekte terkesan dengan ketegasan dan keberaniannya. Junlin tampak sangat keren di mata mereka. Wadaw, badas, hahaha. Entah karena drama komedi atau memang grup ketoprak, Yunian juga terkena virus komedian kocak gaya Junlin. Mendengar ucapan Junlin yang begitu gagah, Yunian tampak terkejut dan menjawab dengan tingkah koplaknya. Wow, adik Ye, kau sungguh brutal dan keren. Baiklah kalau begitu. Yunian pun memberi jempol dengan ekspresi culun, terkesan dengan sikap Junlin yang begitu percaya diri. Hahaha. Tiba-tiba, Junlin terbang cepat ke langit, meninggalkan debu tanah yang terbang menyapu sekelilingnya. Yunian dan rekan lainnya hanya bisa melongo melihatnya. Kapan terakhir kali sekte Suantian sebadas ini ya? Ujar Yunian, terkesan. Zhao Dezhu melawak. Mungkin ketua sekte, mungkin tidak pernah sepertinya, katanya dengan polos. Sementara Su Qianse terpesona berkata, dengan Master Ye yang gagah, sekte Suantian pasti yang terbesar sekarang. Au, hahaha. Adegan beralih ke puncak gunung tinggi, di mana di depan pintu gerbang sekte Wind Thunder yang megah, terlihat suasana yang begitu mengesankan dan penuh kekuatan. Gerbang besar itu menjulang tinggi, menunjukkan betapa kuat dan dihormatinya sekte tersebut. Begitu mencolok dan penuh aura kebesaran, tempat berkumpulnya anggota sekte Wind Thunder. Di sana, seorang anggota sekte Wind Thunder tampak sedang bergosip dengan rekannya. Dengan sikap sombong, ia berkata, rencana kita berjalan lancar, memancing iblis untuk menghancurkan sekte Profound Heaven.
dan merebut jantung roh mereka ternyata jauh lebih mudah dari yang kita kira. Ujar pria itu dengan penuh keyakinan, merasa bangga dengan keberhasilan mereka yang tampak sudah hampir tercapai. Rekan pria itu, dengan penuh kebanggaan dan kesombongan, setuju dengan apa yang baru saja dikatakan temannya. Mereka yakin sekte Wind Thunder akan segera menjadi yang terkuat. Namun pria itu kemudian bertanya, "Bagaimana jika iblis yang kita pancing malah menyerang kita?" Pria lainnya tertawa angkuh, membalas dengan sinis, "Apakah kamu takut iblis itu akan menyerang kita?" Tanya pria itu kepada rekannya, merasa meremehkan kekhawatiran tersebut sambil tertawa lepas. Di aula sekte Wind Thunder, sebuah rapat besar sedang berlangsung di mana banyak anggota sekte berkumpul. Ketiga pria yang tadi bergosip kembali berbicara, mengungkapkan bahwa tokoh terkemuka dari sekte Feathered Immortal telah tiba hari ini. Dengan penuh kesombongan, mereka yakin kedatangan tokoh tersebut akan memastikan semua rencana sekte Wind Thunder berjalan lancar. Di kursi singgasana, ketua sekte Wind Thunder, Chen Yunhai, duduk dengan senyum angkuh. Ia berbicara kepada tetuamu di sebelahnya, mengatakan bahwa ia mendengar putranya, Chen Xiao, telah menghabisi anggota penting dari sekte Feathered Immortal. Chen Yunhai menanyakan kebenaran cerita itu, yang mengatakan bahwa korban tersebut adalah murid yang berada di bawah bimbingan sosok terhormat. Tetuamu, kakek tua berjenggot yang sombong, menjawab dengan angkuh, "Master Chen, apakah kau meragukan kata-kataku? Aku datang jauh dari Provinsi Qing hanya untuk membawa berita ini." Ia melanjutkan mengatakan bahwa putra Master Chen, Chen Xiao, telah dilatih oleh tokoh terkemuka yang mengajarkan teknik terbaik. Menurut tetuamu, Chen Xiao akan tumbuh menjadi sosok legendaris di masa depan. Ujar tetuamu yang sok angkuh. Mendengar pujian tetuamu, Chen Yunhai tampak sangat bangga. Ia merasa puas karena putranya, Chen Xiao, pasti akan mencapai puncak sebagai seorang immortal. Dengan senyum penuh kebanggaan, Yunhai berkata dengan percaya diri. Bahkan, ajudannya yang berdiri di belakangnya ikut merasa bangga dan langsung mengucapkan selamat kepadanya. Setelah menyampaikan kabar baik, tetuamu memberikan sebuah kotak berharga kepada Master Chen. Ia menjelaskan bahwa isi kotak tersebut adalah pil Nascent Soul tingkat atas yang dikirim oleh putranya, Chen Xiao, sebagai hadiah untuk ayahnya, Chen Yunhai, yang sebagai ketua sekte. Tetuamu juga berkata dengan bangga, dirinya menyampaikan penghormatan dari Chen Xiao tersebut kepada Yunhai. Mendapatkan hadiah dari putranya yang diwakilkan oleh tetuamu, Yunhai tampak senang dan tak percaya saat menerima pil tersebut. Para anggota sekte yang berkumpul di aula juga tampak gembira, berpikir bahwa pil itu akan memudahkan mereka mencapai tingkat kultivasi Nascent Soul. Suasana menjadi riuh, dengan para anggota sekte merasa terkejut dan bangga terhadap Master Chen. Memegang pil itu di tangannya, Yunhai tertawa lepas penuh kebanggaan. Dirinya tampak sangat senang dengan perhatian putranya, sambil memamerkan sikap angkuhnya. Dengan suara tawa yang keras, Yunhai mengaku merasa mendapat berkah ganda hari itu, terlihat puas menikmati momen tersebut. Di tengah kegembiraan di aula, Yunhai tiba-tiba bertanya pada tetuamu tentang keberadaan Raja Iblis yang membantu mereka. Sebelum Yunhai selesai berbicara, tetuamu dengan sombong menyela, meyakinkan bahwa Yunhai tidak perlu khawatir. Ia dengan percaya diri menyatakan akan menangani Raja Iblis dengan mudah dan menyerahkannya pada tetuamu. Tetuamu terlihat penuh kepastian dalam jawabannya. Ketika mendengar kata-kata manis dari tetuamu si tua bangka yang penuh kesombongan, Yunhai tersenyum lebar. Dengan nada penuh rasa syukur, Yunhai berkata, "Terima kasih atas segala bantuanmu, tetuamu. Tanpa kehadiranmu, rasanya mustahil bagi kami untuk merebut sumber daya sekte itu." Yunhai memberikan penghormatan yang tulus kepada tetuamu, menunjukkan rasa hormat dan penghargaan atas kontribusinya. Secara tiba-tiba, angin kencang yang begitu dahsyat menerjang, datang tanpa diduga dari arah salah satu sisi bangunan megah sekte Wind Thunder. Hembusan itu begitu kuat hingga mengguncang sekitar dan debu yang terangkat ke udara.
Para penjaga yang berada di gerbang tampak terguncang keheranan, sementara anggota sekte di sekitar mulai panik. Kehebohan terjadi ketika mereka menyadari seorang sosok misterius sedang menerobos masuk ke halaman gerbang sekte dengan cara yang mengerikan. Ternyata, di sanalah Junlin terlihat melayang di udara, lalu turun perlahan, menerobos ke halaman sekte Wind Thunder. Anggota sekte panik berlarian, mencari sumber hembusan angin yang mengguncang tempat itu. Ledakan besar menambah suasana mencekam, sambil menapakkan kaki di pekarangan. Junlin bergumam dalam hati, jadi ini sekte Wind Thunder ya? Ledakan hembusan angin Junlin membuat Yunhai murka. Dengan angkuh Yunhai berteriak, "Siapa yang berani menyerbu aula kami? Apakah mereka sudah bosan hidup?" Teriaknya penuh amarah, menantang sosok tak dikenal yang baru saja muncul. Junlin muncul dengan senyum licik dan langkah gagah. Sambil menyingkapkan tangan, ia berkata, "Namaku Ye Junlin. Dan ya, aku memang datang untuk menyerbu sekte kalian," ujar Junlin sambil melangkah masuk ke aula dengan percaya diri. Melihat sosok mengerikan itu, aula sekte Wind Thunder geger. Semua anggota terkejut, bertanya, "Aura apa ini yang menyerbu aula?" Sebagian mulai menyadari, apakah ini aura dari seorang kultivator tingkat Nascent Soul? Ujar mereka panik dan penuh ketakutan. Tiba-tiba bilah sistem Junlin muncul, memberi selamat atas terbukanya Human King Seal dan seni bela diri Great Void. Junlin kegirangan, tingkahnya kocak dan culun. Sambil memberikan jempol, ia bergumam, "Sistem ini luar biasa. Semakin banyak permainan untuk dimainkan," ujar Junlin dengan niat licik tersembunyi. Melihat Junlin dengan aura mengerikan, Yunhai terkejut dan bergumam dalam hati. Tidak menyangka ada kultivator Nascent Soul yang menyerbu tempatnya. Ia juga bertanya-tanya mengapa mereka merasa terancam, menyadari masalah dengan Junlin. Yunhai dan anggota sekte lainnya terkejut. Dengan hati-hati, Yunhai bertanya kepada Junlin, "Daoist yang terhormat, apa tujuan Anda mengunjungi sekte Wind Thunder kami?" Junlin dengan sosok menyeramkannya menjawab, "Jangan berpura-pura bodoh. Kalian bekerja sama dengan Raja Iblis untuk menginvasi kami. Sekarang, saatnya sekte Wind Thunder kalian dihapus dari peta." Junlin mengancam Yunhai dan seluruh anggotanya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Yunhai terkejut dan akhirnya sadar. Tak menyangka di hadapannya adalah Ye Junlin. Yunhai berkata, "Bukankah Ye Junlin telah kehilangan seluruh kultivasinya? Bagaimana mungkin sekarang ia berada di tingkat Nascent Soul?" Yunhai menunjuk ke arah Junlin, berkeringat dingin dan tampak terkejut. Dalam hati, Yunhai panik, bertanya-tanya bagaimana Junlin bisa ada di sekte Wind Thunder. Jika Junlin ada di sana, berarti Raja Iblis sudah ia binasakan. Yunhai merasa kesal dengan sekte Profound Heaven. Mendapat ancaman nyata dari Ye Junlin, Chen Yunhai panik dan menoleh ke belakang. Ia bertanya kepada tetuamu, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetuamu dengan sombong menjawab, "Tenanglah, Master Chen. Aku di sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari bocah sepertinya," ujar tetuamu begitu angkuh. Tetuamu tetap duduk dengan angkuh dan mata tajam. Lalu dengan sombong berkata kepada Junlin, "Hei bocah ingusan, berlutut sekarang juga dan hancurkan lenganmu sendiri." Dengan mata menyala merah menyeramkan, tetuamu melanjutkan ancamannya, "Jika kau menghancurkan lenganmu dan berlutut, aku akan mengampuni dan membiarkanmu pergi hidup-hidup sambil merangkak," ujar tetuamu dengan angkuhnya. Memang dasar pemain ludruk si Junlin, dengan tingkah konyol dan kocaknya, ia mengorek lubang telinganya sendiri dan menunjukkan wajah culun kepada tetuamu. Sambil tertawa, ia berkata, "Pak tua jenggot bau tanah bekicot, apa kau pikir aku akan benar-benar dengan mudahnya menjilatmu?" Junlin menanggapi ocehan tetuamu dengan sikap santai dan penuh tawa. Mendengar ucapan Junlin yang meremehkannya, tetuamu, si Aki jenggot yang bau tanah, langsung berteriak dengan mata melotot. "Woi bocah sombong!" ujar tetuamu membentak Junlin. Tiba-tiba, tetuamu berdiri dan mengeluarkan aura iblis yang menyeramkan. Aura hitam bercampur biru yang kelam terurai keluar dari tubuhnya, menciptakan atmosfer yang menakutkan.
Melihat aura kegelapan pekat di depannya, Junlin tetap berdiri tegak tanpa gentar. Dengan kedua tangan menyingkap, ia menatap Tetua Mu meski tubuhnya tampak diteror oleh aura gelap yang mengerikan. Melihat kekuatan Tetua Mu, Yunhai merasa bangga dan tersenyum angkuh. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Hahaha, dengan kekuatan Tetua Mu, maka habislah kau ya Junlin." Didukung oleh Tetua Mu, Yunhai kembali meremehkan Junlin dengan angkuh. Ia berkata, meskipun sebelumnya tidak bisa mengalahkan Junlin, kali ini riwayat Junlin akan berakhir. Yunhai juga menyebutkan dengan sombong bahwa jika Junlin hancur, sekte Profound Heaven akan menjadi target yang mudah. Dengan kelicikannya, Yunhai mengancam Junlin untuk menyerah karena mungkin Tetua Mu akan membiarkannya hidup sambil tertawa angkuh. Setelah mendengar ucapan Yunhai, Junlin justru menunjukkan ekspresi seperti maniak yang kejam. Dengan tatapan mata tajam seperti iblis bermata merah dan senyum lebar yang menyeramkan, ia tampak menikmati momen tersebut. Junlin bergumam dalam hati, "Hehehehe, Divine Transformation ya? Oh, ini tentu akan sangat menyenangkan. Hahaha." Ia terlihat sangat menikmati sensasi yang tiada tara. Nantikan keseruan dan kocaknya Junlin pada chapter kakek tua selanjutnya ya sob. Dan jangan lupa dukung Yui dengan secangkir kopi hangat di Clonime. Oke sob, bye-bye. I've been so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like